Assalamualaikum, hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Dan semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu, agar kita semua bisa beraktivitas normal kembali. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Safina Hastami sebagai pembuka dalam video ini, dan teman-teman saya, yaitu ada Rizka Hanani Salsabila, yang kedua ada Siti Soliah, dan yang ketiga ada Bapak Andre Salim Panjaitan. Di mata perkuliahan yaitu perkembangan peserta didik yang dibimbing oleh Ibu Aulia Masrurah. Di video kali ini, kami akan membahas tentang pertumbuhan fisik remaja. Nah, dalam pembahasan pertumbuhan fisik remaja, ada pula materi-materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, apa sih pengertian remaja menurut para ahli? Yang kedua, apa pengertian pertumbuhan fisik? Yang ketiga, bagaimana bentuk perubahan fisik remaja? Yang keempat, apa penyebab perubahan fisik remaja? Yang kelima, apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja? Dan yang keenam, apa sih pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku remaja itu sendiri? A. Pengertian remaja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Harlock, remaja berasal dari kata Latin adolescens, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah adolescens mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Jadi, inti dari pengertian remaja menurut Harlock yaitu bahwa anak yang sudah mempunyai kematangan secara mental, secara emosional, sosial, dan fisik sudah dapat dikatakan remaja. Untuk menurut para ahli yang kedua, yaitu menurut Zakiyah Darajat, bahwa remaja atau adolescence diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Intinya, remaja menurut Zakiyah Darajat berarti masa di tengah-tengah antara masa anak-anak dan masa dewasa. Dan dirinya itu sudah terdapat perubahan secara biologis, kognitif, dan sosial emosional. B. Pengertian pertumbuhan fisik. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan ini bersifat kuantitatif dan berkisar hanya pada aspek-aspek individu. Pertumbuhan fisik merupakan perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. C. Bentuk perubahan fisik remaja. Dalam masa remaja, apa saja sih yang berubah dalam fisiknya? Yang pertama ada perubahan ukuran tubuh. Tentu dari masa anak-anak ke remaja terjadi perubahan ukuran tubuh yang signifikan. Kedua, perubahan proporsi tubuh. Ketiga, ciri kelamin yang utama. Keempat, ciri kelamin yang kedua atau sekunder. Terima kasih teman-teman. Saya akan melanjutkan dan menjelaskan tentang materi urutan perubahan fisik pada anak perempuan. 1. Terjadi pertumbuhan tulang-tulang atau badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang. 2. Terjadi pertumbuhan payudara. 3. Tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di tangan dan kakinya. 4. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya. 5. Bulu kemaluan menjadi keriting. 6. Terjadi haid. 7. Tumbuh bulu pada ketiak. Nah, di dalam materi ini, yang 7-7-nya, saya coba akan menjelaskan satu persatu. Yaitu, pertama, terjadi pertumbuhan tulang-tulang badan menjadi tinggi, anggota badan menjadi panjang. Maksudnya, prosesnya akan saya coba menjelaskan proses pembentukan tulang atau disebut osifikasi.
Manusia memiliki rangka tubuh ketika dalam tahap perkembangan embrio. Rangka tubuh dalam masa embrio masih berupa tulang rawan atau disebut kartilago. Kartilago dibentuk oleh sel-sel mesenkim. Di dalam kartilago tersebut akan diisi oleh osteoblast. Osteoblast merupakan sel-sel pembentuk tulang keras. Osteoblast akan mengisi jaringan sekelilingnya dan membentuk osteos sel-sel tulang. Sel-sel tulang dibentuk secara konstruksi atau dari arah dalam keluar. Setiap sel-sel tulang akan mengelilingi pembuluh darah dan serabut saraf, membentuk sistem Harpus. Selain itu, di sekeliling sel-sel tulang ini berbentuk senyawa, protein pembentukan matriks tulang. Matriks tulang akan mengeras karena adanya garam kapur atau disebut CaCO3 dan garam fosfat disebut Ca3 atau PO4,2. Di dalam tulang terdapat sel-sel osteoklas. Sel-sel ini berfungsi menyerap kembali sel tulang yang seharusnya rusak dihancurkan. Adanya aktivitas sel osteoklas, tulang akan berongga. Rongga ini akan kelak berisi sumsum tulang. Osteoklas membentuk rongga, sedangkan osteoblast terus membentuk osteosit, baru ke arah permukaan luar. Dengan demikian tulang akan bertumbuh besar dan berongga. Selanjutnya, terjadi pertumbuhan payudara. Payudara seorang anak perempuan sebenarnya sudah mulai terbentuk saat mulai berada di dalam kandungan. Maka itu, setelah anak lahir, puting susu dan tahap awal dari sistem saluran susu telah berbentuk. Pertumbuhan payudara pada setiap anak dimulai pada usia yang berbeda-beda. Ada yang mengalami perkembangan payudara lebih cepat, normal, dan juga lebih lambat. Bila diperkirakan, pertumbuhan tersebut terjadi ketika anak berusia 8-13 tahun. Awal pertumbuhan payudara pada anak mulai terlihat saat usia beranjak remaja. Hal ini termasuk sebagai salah satu ciri pubertas pada anak perempuan. Ya, saat itu ukuran dan bentuk payudara akan perempuan akan Anda mungkin mulai berubah. Pertumbuhan payudara ini beriringan dengan indung telur yang mulai memproduksi hormon seksual yaitu estrogen. Saat indung telur mengeluarkan estrogen, lemak yang terdapat pada jaringan ikut mulai menumpuk pada dinding toraks anterior sehingga menyebabkan payudara mulai membesar. Selanjutnya, tumbuh bulu yang halus berwarna gelap di tangan dan kakinya. Walaupun kasus ini terjadi pada cowok maupun cewek, biasanya terasa lebih mengganggu bila dialami cewek. Cewek yang mengalami hirsutisme wajah, dada, dan punggungnya ditumbuh bulu berwarna gelap yang berbeda dengan bulu-bulu halus yang bisa tumbuh di atas bibir, pipi, atau rambut bayi yang ada di seluruh tubuh. Selanjutnya, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimal setiap tahunnya. Nah, di dalam ini saya akan coba jelaskan lagi percepatan pertumbuhan. Bagi remaja lelaki, permulaan percepatan pertumbuhan berbeda-beda dan berkisar antara 10,5 tahun dan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara 7,5 tahun dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada umur 12 tahun, yakni kurang lebih dari bertambah 6-11 cm setahun. Keanekaragaman perubahan proporsi tubuh remaja laki-laki cenderung menuju bentuk tubuh mikrorok atau disebut cenderung menjadi anak yang kekar, berat, dan segitiga. Sedangkan anak perempuan kalau tidak endomorf atau cenderung menjadi gemuk dan berat. Menjadi perhatian ciri ektomorf atau cenderung kurus
kurus dan bertulang panjang. Sekalipun demikian dalam kelompok anak laki-laki dan anak perempuan juga dapat perbedaan sehingga tidak dapat dikatakan harus selalu tepat sama. Kondisi-kondisi lainnya mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain adalah pengaruh keluarga, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, pengaruh bentuk tubuh. Selanjutnya, bulu kemaluan menjadi keriting. Ada beberapa hal dapat menjelaskan bahwa bulu kemaluan tumbuh dengan kondisi keriting adalah sebagai berikut. Setiap hari menggunakan celana dalam dan yang membuat area kemaluan menjadi keriting, lembab, dan sulit diatur. Beberapa orang bisa jadi memiliki bulu kemaluan yang lurus, tetapi karena pemakaian celana dalam yang terlalu sering dan ketat, kemudian membuat bulu kemaluan menjadi lebih kusut dan keriting. Kebanyakan bulu kemaluan keriting dan berwarna hitam karena tidak terekspos dan terkena sinar matahari. Padahal bisa jadi seorang memiliki warna rambut di kepala yang berbeda sehingga tidak menjadi masalah. Bulu kemaluan memang cenderung lebih hitam dari bulu lainnya. Menurut American Academy dari Dermatologi mengatakan bahwa tekstur rambut kemaluan cenderung keriting karena lebih tebal dan kasar sehingga menjadi penyangga. Penyangga ini disebut maksimal. Dimaksud ialah agar ketika terjadi gesekan menimbulkan luka dan ruam pada kulit ketika berhubungan seks dengan terhindar dari bakteri patogen dan kuman yang lainnya. Selanjutnya, terjadi haid. Terjadi haid di usia menstruasi pertama. Siklus menstruasi pertama terjadi pada gadis remaja saat mereka memasuki masa pubertas, biasanya diawali pada usia 12 tahun atau sekitar 2-3 tahun. Setelah payudara mulai tumbuh, usia pertama di menstruasi yang dialami oleh seorang anak juga umumnya menjadi pada usia yang sama dengan ibu atau kakak perempuan mereka. Menstruasi pertama bisa datang dalam cepat atau lambat. Ada yang mengalami sejak sekitar usia 8 tahun dan ada yang baru mengalami di usia 12 tahun. Meski demikian, sebagian besar gadis remaja sudah mengalami menstruasi secara rutin pada usia 16 hingga 18 tahun. Menstruasi akan terus berlangsung sampai menopause tiba. Menopause terjadi pada wanita berusia 40 tahun sehingga pertengahan usia 50 tahun. Selanjutnya, tumbuh bulu pada ketiak. Ada faktor untuk menimbulkan tumbuhnya bulu di ketiak. 1. Faktor karena hormon. Setiap orang memiliki hormon yang hampir berbeda antara satu dan yang lainnya. Hormon inilah yang berperan mempengaruhi orang memiliki bulu ketiak atau tidak. 2. Tingkat seksualitas. Seseorang mempunyai keinginan seksualitas tinggi pada umumnya mempunyai bulu ketiak yang cukup lebat dibandingkan dengan mereka yang biasa-biasa saja. Keep on my ya. Poin ini tidak sepenuhnya benar karena hanya mengacu pada kebanyakan orang yang mengalami. Yang ketiga, memasuki masa pubertas. Ketika memasuki masa pubertas, berbagai hormon mulai mengalami peningkatan. Salah satunya efeknya adalah tumbuhnya rambutnya di beberapa bagian tubuh termasuk di ketiak. Bisa juga dikatakan dengan faktor keturunan. Faktor keturunan juga dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dari bulu ketiak. Apakah itu lebat, tipis, cepat, ataupun lambat. Terima kasih untuk penjelasan saya tentang urutan perubahan fisik pada anak perempuan. Urutan perubahan fisik pada anak laki-laki. Pembahasan selanjutnya, apa saja sih perubahan fisik pada seorang anak laki-laki yang telah mengalami perubahan? Yang pertama, terjadi pertumbuhan tulang-tulang. Yang kedua, testis atau buah pelir membesar. Yang ketiga, tumbuh bulu-bulu berwarna gelap pada kemaluan. Yang keempat, terjadi awal perubahan nada suara. Yang kelima, mengalami ejakulasi atau keluarnya air mani. Yang keenam,
bulu kemaluan menjadi keriting. Yang ketujuh, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat yang maksimal setiap tahunnya. Yang ke-8, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, seperti kumis, jambang, dan jenggot. Yang ke-9, tumbuh bulu ketiak. Yang ke-10, terjadi akhir perubahan suara. Yang ke-11, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap. Yang ke-12, tumbuh bulu di dada dan di kaki. D. Penyebab perubahan fisik remaja. Penyebab perubahan fisik pada remaja adalah adanya dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang erat hubungannya dengan perubahan masa remaja. Selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan, baik di bagian luar maupun bagian dalam tubuh, baik struktur tubuh maupun fungsinya. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja. Yang pertama, pengaruh keluarga. Pengaruh faktor keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan, seorang anak dapat lebih tinggi atau lebih panjang daripada anak lainnya jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang. Yang kedua, pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai masa remaja dibanding dengan mereka yang memperoleh gizi buruk. Lingkungan dapat memberikan pengaruh bagi remaja sedemikian rupa, sehingga menghambat atau mempercepat potensi untuk pertumbuhan di masa remaja. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan mengalami terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan, dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Yang keempat, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Yang kelima, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Karena keluarga kaya atau yang berkecukupan akan dapat memenuhi kebutuhan primer anak-anaknya. Sebaliknya, keluarga yang tidak berkecukupan tidak akan dapat memenuhi kebutuhan primernya secara memadai. Yang keenam, kesehatan. Anak-anak sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sakit-sakitan. Yang ketujuh, pengaruh bentuk tubuh. Bentuk atau bangun tubuh anak akan mempengaruhi besar atau kecilnya tubuh anak. Sebagai contoh, anak yang memiliki bangun tubuh mesomorf akan lebih besar daripada anak yang memiliki tubuh endomorf atau ektomorf. F. Pengaruh pertumbuhan fisik terhadap tingkah laku remaja. Meskipun pengaruh pubertas terhadap remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan itu hampir sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang dapat terlihat adalah ia menjadi mudah tersinggung, sangat pemalu, ada kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman, lebih senang menyendiri, dan lain-lain. Dari penjelasan tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa manusia sejak dalam kandungan sampai meninggal pasti mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Salah satunya yaitu masa perkembangan remaja, di mana adalah masa transisi antara masa anak dan masa dewasa, yang mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik.